kasih Bu Ciptani. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati BK SMK Kabupaten Kediri, Pak Imam yang saya GBK SMK Kabupaten Kediri, serta Bapak Ibu guru sekalian. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu pada hari ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa melaksanakan musyawarah guru bimbingan konseling untuk jenjang SMK Kabupaten Kediri di tahun pelajaran 2020-2021 dalam sehat walafiat. Ini masih suara masuk, belum sempat dimatikan. Mohon Bapak Ibu belum menekan speakernya untuk sempat dimatikan dulu biar masuk suaranya di forum kita ini. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain yang masih audionya masih nyala bisa dimatikan dulu nggih. Ya. Bapak Ibu yang saya pada tahun pelajaran 2020-2021 ini di sebagian besar baik kelas 10 merupakan hal yang baru, ya, di mana pembelajaran yang sebagian besar masih dilaksanakan melalui BDR, belajar di rumah, baik itu melalui tentunya keadaan seperti ini di masing-masing satuan pendidikan, di masing-masing Bapak Ibu guru maupun pada peserta didik akan banyak warna yang mewarnai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sistem pembelajaran secara daring selama pandemi COVID-19 tentu muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu contohnya adalah kesulitan dalam hal belajar. Peralihan proses belajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tentu tidak mudah bagi sebagian siswa, sebagian peserta didik. Apalagi bagi anak-anak kita, bagi peserta didik kita yang mungkin tempat tinggalnya jauh dari kota, yang mungkin berada di daerah pegunungan, di daerah-daerah tempat terpencil yang jauh dari akses komunikasi internet. Pembelajaran jarak jauh ini menuntut kecakapan belajar mandiri. Ya. Bagi siswa atau peserta didik yang kebiasaan belajarnya masih tergantung pada orang lain, ya, masih dibimbing oleh Bapak Ibu guru, dibimbing oleh teman, dibimbing oleh orang tua, tentu pembelajaran jarak jauh ini akan mengalami banyak kesulitan. Nah, akibat dari banyaknya permasalahan akibat belajar dari rumah ini, terutama bagi peserta didik yang sangat bergantung pada orang lain, maka pembelajaran di rumah menjadi sangat menantang. Ya. Ditambah lagi dengan beban dari guru yang memberi tugas sangat banyak. Ya. Peserta didik rasa tertekan. Karena saking banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Peserta didik
juga menjadi beban. Karena barangkali saat dia belajar di rumah, yang seharusnya anak-anak bisa belajar, harus juga mungkin karena di rumah harus membantu orang tua. Ini akan makin menambah beban anak-anak juga. Satu tugas belum selesai, peserta didik sudah menyusul tugas-tugas yang lain dari Bapak Ibu guru. Tentunya masalah ini akan membuat kondisi fisik siswa menjadi cepat lelah. Tentunya juga akan mempengaruhi daya konsentrasi anak. Melihat permasalahan ini, maka kehadiran teman-teman guru pembimbing atau konselor sekolah perlu tanggap serta selalu kreatif dalam melakukan inovasi termasuk dalam pemanfaatan untuk pelayanan konseling agar lebih optimal sehingga peserta didik diharapkan dapat berkembang secara optimal dan mandiri. Mungkin saya bisa mencuplik salah satu pendapat dari Prayitno dan Dalam Wibowo yang salah satunya diterbitkan pada tahun 2014. Di sana dinyatakan bahwa visi profesi konseling yaitu terwujudnya kehidupan yang membagikan melalui tersedianya bantuan dalam memberikan dukungan perkembangan dapat berkembang secara optimal dan mandiri. Nah, salah satu bentuk layanan jarak jauh yang dapat dilakukan oleh teman-teman guru bimbingan konseling yaitu dengan menggunakan misalkan yang paling populer aja saya ambil misal aplikasi WhatsApp. Ya. Aplikasi WhatsApp. Mengapa saya memilih aplikasi WhatsApp? Karena barangkali ini sudah jelas familiar di depan Bapak Ibu guru. Bagi peserta didik juga familiar. Bagi orang tua juga familiar. Artinya Bapak Ibu, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, maka peranan konselor dalam membantu kesulitan peserta didik, terutama berkaitan dengan tadi masalah belajar, maka Bapak Ibu guru tetap saya harapkan bisa melaksanakan layanan konseling dari jarak jauh. Melaksanakan konseling melalui obrolan di aplikasi WhatsApp tentu bukanlah hal yang mudah jika belum terbiasa. Tetapi saya yakin untuk di wilayah Kediri, untuk aplikasi ini menjadi tidak masalah. Ya. Nah, hal ini akan lebih mudah jika antara guru dengan peserta didik sudah terjalin, sudah terbangun sebuah kepercayaan. Ya. Ini yang mungkin masih sulit. Bagaimana peserta didik membangun sebuah kepercayaan sehingga dia bisa mengutarakan semua permasalahannya kepada guru BK-nya. Tentu kepercayaan ini timbul dari proses layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan selama pembelajaran di sekolah. Nah, bagi peserta didik kelas 11 dan 12 mungkin membangun kepercayaan ini pada panjenengan sudah terbentuk. Tetapi ini akan menjadi tantangan yang berat pada saat panjenengan membuat atau membangun sebuah kepercayaan bagi peserta didik yang sekarang sedang kelas 10. Karena selama tanggal 13 Juli dengan sekarang tanggal 31 Agustus, Bapak Ibu guru mungkin belum pernah bertemu dengan peserta didik panjenengan saat di kelas 10 ini. Nah, guru bimbingan konseling juga akan sangat diuntungkan jika telah mengenal dan mengetahui karakteristik peserta didiknya. Mungkin ini sangat menguntungkan kalau panjenengan membangun kepercayaan ini untuk kelas 11 dan 12. Tetapi untuk kelas 10, maka strategi pendekatan yang harus jenengan lakukan dengan strategi yang jenengan laksanakan untuk kelas 11 dan kelas 12. Melalui obrolan di WhatsApp, Bapak Ibu, teman-teman BK diharapkan dapat menggunakan pendekatan secara realita ya, untuk mempermudah bantuan kepada peserta
didik, maka guru bimbingan konseling ini diharapkan dapat menggunakan langkah WDEP, yaitu want, do, evaluation, dan plan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan strategi WDEP ini dalam melaksanakan bimbingan konseling melalui WhatsApp. Ya. Jadi bisa want, do, evaluation, dan plan. Nah, saya berharap meskipun hanya melalui obrolan tertulis di WhatsApp, maka guru bimbingan konseling ini tetap dapat menerapkan langkah-langkah WDEP ini. Ya, jadi meskipun melalui WhatsApp, diharapkan panjenengan bisa tetap WDEP-nya ini. Ya. Sehingga saya berharap Bapak Ibu pada saat anak melakukan konseling ini tidak melalui grup, tetapi bisa dijapri secara individual. Karena mungkin pada saat anak-anak ngobrol di grup, tentu akan ada rasa nggak enak, rasa sungkan, rasa tertutup kepada orang lain. Tetapi pada saat panjenengan bisa japri secara individu, maka want, do, evaluation, dan plan, saya berharap bisa dilaksanakan. Di mana di langkah pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam melaksanakan langkah want adalah menggali permasalahan siswa. Ya, menggali permasalahan siswa. Di mana guru BK ini diharapkan dapat membantu siswa mengidentifikasi apa yang diinginkan. Ya. Ini untuk want-nya. Langkah kedua adalah do, yaitu pada tahap ini teman-teman BK saya harap bisa mengidentifikasi apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan peserta didik tujuannya. Langkah ketiga, maka teman-teman BK bisa mengevaluasi, evaluation, yaitu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Ya, dievaluasi, dibantu bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Nah, diharapkan peranan Bapak Ibu guru BK pada saat membantu siswa ini adalah Bapak Ibu bisa melakukan penilaian diri dalam menentukan keefektifan apa yang bisa dilakukan dalam rangka mencapai kebutuhan. Tentunya pada taraf evaluasi ini kebutuhan antara peserta didik, ya. Jadi kalau jenengan ngajar 100 anak, ya berarti nanti pasti akan timbul 100 kebutuhan. Langkah berikutnya adalah langkah keempat, planning, merencanakan. Jadi setelah Bapak Ibu mengetahui berbagai permasalahan, maka langkah berikutnya adalah siswa diminta merencanakan perubahan tingkah laku yang dapat atau tujuan hidupnya. Ini secara simpel Bapak Ibu, bahwa betapa besarnya peranan Bapak Ibu, teman-teman bimbingan konseling, di dalam membantu mendampingi peserta didik yang sekarang ini sedang belajar jarak jauh secara luring, daring maupun pakai blended learning. Saya menggarisbawahi, meskipun anak-anak sekarang masih belajar dari rumah, Bapak Ibu guru belum pernah bertemu, tidak menyurutkan, ya, tidak menghentikan peranan bimbingan konseling dalam memberikan layanan, ya, bimbingan kepada peserta didik. Justru kehadiran panjenengan pada masa pandemi COVID-19 ini, di masa anak-anak serba mengalami kesulitan di bidang belajar, maka kehadiran jenengan sangat dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak. Untuk itu, Bapak Ibu guru, atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, kami sangat berharap, ya, panjenengan betul-betul peduli membangun sebuah kepercayaan yang tadi saya sampaikan, sehingga kalau kepercayaan itu sudah terbangun, maka komunikasi dua arah antara peserta didik dengan guru, guru dengan peserta didik akan berjalan dengan lancar.
Kalau sudah begitu, maka kepercayaan akan timbul dari peserta didik. Maka saya berharap panjenengan bisa menggali semua informasi yang diperlukan dalam proses bimbingan ini. Saya rasa itu Bapak Ibu sedikit saja, saya sekedar merefresh, sekedar mungkin memberikan penyegaran. Nanti secara mendalam akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembimbing, Pak Imam Satori maupun narasumber. Saya berharap panjenengan tidak pantang menyerah di tengah-tengah kesulitan yang sekarang ini. Mari kita saling gotong royong, mari kita saling bekerja sama, mari kita membantu peserta didik sekarang ini yang sedang timbul banyak masalah dalam hal belajar. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Mudah-mudahan melalui pembukaan MGBK tahun pelajaran 2020-2021 ini, panjenengan tetap diparingi kesehatan, tetap diparingi kemudahan, sehingga bisa melaksanakan proses bimbingan pelayanan bimbingan konseling ini dengan baik, ya, atas berkat dari Allah SWT. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sidik. Jadi kalau bisa disimpulkan, di tengah kesulitan dalam masa PJJ ini, mungkin konselor memang perlu tanggap untuk bagaimana caranya membangun kepercayaan siswa agar lebih efektif nanti untuk melakukan pelajaran. Ngaten nggih, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pengawas Imam Satori. Waktunya kami persilahkan, monggo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini MGBK SMK Kabupaten Kediri bisa menyelenggarakan kegiatan yang tadi sudah dibuka oleh Bapak Sidik yang saya hormati. Kemudian semoga kegiatan yang dimotori oleh kita Ketua MGBK ini betul bisa berjalan dengan baik, lancar, dan PLN tidak mati. Kalau PLN mati nanti bisa repot nanti. Ibu, Bapak, Pak Sidik yang saya hormati, dan teman-teman guru BK, bimbingan dan konseling di wilayah Kediri yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan tema asesmen, ya, asesmen atau penilaian BK lah. Bimbingan dan konseling itu memang sudah jamak, tidak memberikan nilai sebagaimana itu mata pelajaran. Karena kalau Bapak dan Ibu guru mata pelajaran itu mempunyai kewenangan dan kewajiban formal memberikan penilaian tertulis secara tes, sifat akademik, kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara kita yang guru BK itu nampak lebih sering menggunakan ya asesmennya. Apakah kemudian Bapak dan Ibu guru mata pelajaran atau bidang studi itu tidak boleh menggunakan asesmen? Boleh saja. Foto video dan lain-lain itu juga merupakan seperangkat penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kita melengkapi. Bapak Ibu harus selalu membuka, mempelajari, mengkaji Permendikbud
triple one nomor 111 tersebut, kemudian diakomodir juga dari pedoman PUP-BK. Dari situlah menjadi bahan kajian yang pokok untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Bapak yang saya hormati, pada masa pandemi atau pagebluk atau ya COVID-19 ini, guru BK itu di mana? Posisinya di mana? Sosok RMT Pak. Bisa didengar ya Bapak Ibu ya? Iya, bisa Pak. Bisa ya. Oleh karena itu, sebetulnya dengan peran itu justru lebih vital, lebih karena belajar anak di rumah jadi tugas yang mulia dari teman-teman guru BK, bagaimana mereka bisa mendorong, bisa mempengaruhi anak punya kewajiban kesadaran ini melaksanakan proses belajar mengajar secara baik melalui Japri, melalui ataupun melalui Google Class dan sebagainya itu bisa legal formal dipantau, diyakinkan oleh mereka bahwa anak-anak bisa karena itu guru BK harus mengakomodir apa yang mestinya bisa terlaksana dengan baik di sekolah dan di setiap sekolahnya itu bersama dengan baik dengan kepala sekolah, dengan orang tua dan wali. Tapi anak-anak yang memang real ada masalah atau jangkauan dari internetnya itu tidak lancar, maka tidak berlebihan, panjenengan bisa ditugasi oleh kepala untuk melakukan apa yang disebut sebagai home visit, meskipun ini di musim pandemi COVID. Setidaknya ini tidak reklame, bukan. Setidaknya dengan membawa perangkat prosedur yang harus digunakan dalam era COVID-19. Sanitizer dan ya tidak apa-apa membawa minyak, misalnya minyak kayu putih. Ibu Bapak yang saya hormati, guru bimbingan konseling patut dipertanyakan bila partisipasi anak-anak sekolah kemudian ditindaklanjuti oleh anak-anak di rumah bersama keluarganya tidak maksimal. Nah, ora enek. Putuku, anakku. Mesti puamer ning putu-putu. Tak tanduri tebu.
Mboten niku lek mboten ditangeti ya renek ya wong crito aku poanan 20 juta ngono ya renek. Kok mesti to. Tuku. Wong pamer mesti ngono kuwi. Akeh-akeh. Kok renek sing mobil ku anyar ya renek. Langsung kalian gimana sombong. Kok lek gak ngono, oh anakku mang wayah bayar. Sangat. Ngamer nih. Tapi aku lek mat yo lek terlalu mengunggulkan anak. Kadang biasanya bejae rada nduwat. Nggih. Mak lakate sih. Nggih. Tapi kan itu uangnya nggak bisa ditarik tau. Nggak bisa digunakan selanjutnya. Apa nggak? Nah, uang dari situ loh. Nggak bisa. Ikut ikut. Gratis. Selamat pagi Bapak Ibu. Suaranya tolong ya dimatikan. Halo, Buti ya. Pandi. Gilirannya siapa ini Pak? Pak Imam Sarinya itu keluar tadi. Ya, Bapak sekarang masuk lagi ya. Sekarang bisa masuk? Oke, Iya, monggo Pak. sampun. Monggo. Ya. Oke, mohon maaf ini jaringannya dapat ya. Ini saya Ibu Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan bahwa kita guru BK harus bisa memastikan agar
peserta didik meskipun bertebaran di mana-mana, di sekitar Kediri Raya dan sekitarnya, itu dipastikan bahwa anak-anak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, dan ini menjadi tugas mulia panjenengan semua untuk mengawal. Oleh karena itu, kita masih dalam posisi zona merah, ya toh? Dan kemarin ada usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencoba melakukan proses belajar mengajar secara langsung terbatas, tetapi Masya Allah sampai hari ini ternyata baik di kota ataupun Kabupaten Kediri akhirnya belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, maka panjenengan harus betul-betul kerja keras untuk bersama kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan sesama guru BK itu sendiri untuk melakukan manajemen dan supervisi, melakukan pembelajaran, melakukan bimbingan dan konseling, agar tujuan perkembangan peserta didik, terutama yang kelas 10, betul-betul bisa dicapai, bisa diperoleh seperti yang kita harapkan bersama. Ibu Bapak yang saya hormati, penyelenggaraan pendidikan di SMK, wabil khusus bimbingan konseling, itu memang berbeda dengan di SMA. Kalau di SMA, tugas pokok dan fungsinya adalah menyiapkan peserta didik untuk masuk perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Tetapi kalau di SMK adalah untuk menyiapkan peserta didik agar punya kompetensi untuk bekerja, kewirausahaan. Sedangkan kompetensi akademik juga tetap tidak boleh ditinggalkan. Begitu saja. Oleh karena itu, keberhasilan anak-anak SMK adalah keberhasilan mereka ketika lulus dari sekolah dengan itu sebagian besar masuk dunia pekerjaan. Itu sukses. Tetapi kalau sebaliknya banyak yang 90% kuliah, berarti program BK di sekolah jenengan perlu dilakukan evaluasi, penilaian lagi, baik melalui asesmen ataupun melalui bentori alat-alat penilaian yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi kami ulang, keberhasilan panjenengan mengawal anak-anak adalah kesiapan lulusan sekolah panjenengan bisa masuk dunia kerja. Bukan berarti yang kuliah tidak boleh, ya toh? Yang kuliah tetap boleh. Ibu Bapak yang saya hormati, karakteristik peserta didik, ciri khas peserta didik yang sekarang masih kelas 10, panjenengan harus kenali betul kondisi fisiknya, kognitifnya, sosialnya, emosinya anak-anak, moralnya, religiusnya. Ini bukan pekerjaan mudah Bapak Ibu, karena kita tidak bisa melihat anak setiap hari di sekolah. Oleh karena itu, secara berkala, monggo Bapak Ibu guru BK melalui fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, itu melakukan Zoom meeting kepada anak-anak, melakukan video call kepada anak-anak, ya untuk melihat dan untuk mengenal karakteristik 6 yang sudah saya sebutkan tadi, agar kita bisa lebih dekat kepada anak-anak, meskipun melalui dunia maya. Bapak yang saya hormati, 6 karakteristik tadi menjadi poin tersendiri bagi guru BK untuk mengembangkan. Sementara itu, Bapak Ibu guru mata pelajaran lebih besar perhatiannya kepada tampilan, pada penilaian akademik. Ibu Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan. Dalam tugas perkembangannya, kita mengenal apa yang disebut standar kompetensi kemandirian peserta didik. Insya Allah nanti materinya bisa dibagikan oleh Ketua FGBK melalui
kegiatan ini, sehingga tidak semua saya sampaikan karena memang keterbatasan. Yang pertama dan utama adalah bagaimana kita mengupayakan agar siswa mencapai perkembangan diri dan bisa beriman dan Tuhan yang bisa. Itu sebagai landasan hidup. Ini tugas utama dan pertama yang harus ditanamkan. Sehingga dengan demikian tidak berlebihan. Guru BK, misalnya siswa yang beragama Islam, kalau Jumat anak-anak disuruh boleh selfie di depan masjid, boleh kegiatan-kegiatan semacam itu. Anak-anak yang beragama Kristen atau Katolik, kalau hari Minggu silahkan dipantau di depan gerejanya, depan tempat ibadahnya, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengecek, melihat aspek perkembangan SKKPD yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tataran internalisasi tujuan adalah untuk kita bisa bersama-sama mengenal, membangun ilmu pengetahuan kepada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Bapak yang saya lanjutkan. Kemudian pada kali ini kita memang mengenal dengan asesmen itu teknik penilaian non-tes. Sebagaimana sudah sering kita lakukan, kita punya alat yang namanya untuk kegiatan bimbingan konseling, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, sosiometri, dokumentasi, biografi, autobiografi, untuk menjaring informasi, tes UMI dan sebagainya, daftar cek masalah dan seterusnya. Saya kira ini teman-teman BK sudah sangat paham. Kemudian asesmen yang dikembangkan adalah yang beberapa aspek termasuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga dengan demikian guru BK bisa menampilkan satu sosok yang utuh yang bisa dikoordinasikan dengan guru bidang studi. Ibu Bapak yang saya hormati, fungsinya asesmen adalah untuk menstimulasi klien atau peserta didik maupun konselor kita sendiri untuk mengenal berbagai isu permasalahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan masalah yang sereal-realnya. Yang ketiga, memberi alternatif solusi untuk masalah. Ya. Dan jangan sampai guru BK malah menjadi orang yang bermasalah, tetapi harus bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang kelima, yang keempat, menyediakan metode untuk memperbandingkan alternatif sehingga dapat diambil satu keputusan. Dan anak-anak peserta didik, terutama klien, harus dilatih, dibiasakan untuk punya banyak pilihan sehingga bisa disaring mana yang terbaik, mana yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien dengan banyak manfaatnya. Kemudian yang kelima adalah memungkinkan evaluasi efektivitas layanan konseling kita. Sehingga dengan demikian asesmen memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan perencanaan, pelaksanaan, model-model pendekatan. Dan Bapak Ibu, harapan kita adalah klien memperoleh perkembangan badannya, perkembangan jasmaninya, dan keseimbangan fisiknya secara ingat bahwa kita di Indonesia itu berbeda
penghasilannya jika dibandingkan dengan di negara luar. Ibu Bapak Imati, mungkin tujuan asesmen yang mulia itu tidak akan bisa berhasil kalau kita penguasaan ilmu dan keterampilannya terhadap metode dan teknik asesmen belum cukup. Oleh karena itu, melalui forum yang mulia ini, MGPK ini menjadi satu kegiatan untuk menyelesaikan dalam bentuk mungkin dipecah-pecah ya, modul 1, modul 2, dan seterusnya, sehingga bisa diselesaikan obat teori dan untuk dipraktek. Kira mudah-mudahan waktu yang sedikit ini bisa ada manfaatnya dan nanti kita bisa mengikuti dalam kegiatan tanya jawab. Mungkin ada tanya jawab enggak nanti? Nggih, Pak, ada nanti. Ada ya? Nggih. Ini sebagai pancingan saja. Saya kira begitu. Mudah-mudahan nanti sinyalnya menjadi baik lagi. Dan ini alhamdulillah kelihatannya benih suaranya. Tidak merusak. Karena itu saya sampaikan apresiasi dan penghargaan pada Ketua MGPK. Mudah-mudahan setiap bulan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan stressing program yang lebih pada pemecahan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Imam Satori untuk materinya. Semoga sehat selalu. Baik Bapak Ibu, acara yang selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh dosen dari IAIN Tulungagung, yaitu Ibu Desika Nanda, NPD. Untuk waktu dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru BK MGPK SMK Kabupaten Kediri yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Halo, ya. Yang pertama, ya, yang saya hormati Bapak Pembina MGPK Kabupaten Kediri, Ketua MGPK Kabupaten Kediri, serta Bapak Ibu guru BK di lingkungan SMK Kabupaten Kediri. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan sedikit materi tentang asesmen non-tes yang tadi sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, Bapak Imam Satori. Selamat pagi. Nah, nanti akan saya lanjutkan. Mudah-mudahan ini nanti berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya share materi saya. Oke. Iya. Gimana? Sudah? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah materi saya sudah tampak di layar Bapak dan Ibu?
Belum. Masih belum, Bu. Nggih. Oh, sudah. Nggih, Sudah. Oke. Oke, akan saya mulai. Sebelumnya saya yakin Bapak dan Ibu guru sebenarnya sudah Bapak Ibu guru BK sebenarnya sudah paham sekali dengan instrumen non-tes ini, di mana ini kita anggap hanya sebagai pengulangan, gitu ya Pak ya. Kita anggap ya sebagai refresh materi, karena mungkin Bapak dan Ibu guru sudah di lapangan, kemudian kita ingat kembali gitu saja, atau sebenarnya sudah sangat ingat, tetapi ya mari kita belajar bersama lagi tentang instrumen asesmen non-tes ini. Oke. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Imam Satori tadi, bahwa asesmen itu proses penilaian gitu ya, penilaian, pengumpulan data, kemudian analisis, menginterpretasian data yang fungsinya untuk mendapatkan informasi tentang individu, tentang peserta didik beserta lingkungannya. Sebentar. Oke. Nah, instrumen itu apa? Instrumen itu adalah alat pengumpul datanya. Selama ini yang kita kenal ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Hatari tadi ya, pedoman wawancara. Sebenarnya kita semua, saya kan guru BK semuanya sudah punya, seperti pedoman wawancara, kemudian pedoman observasi, angket, sosiometri, dan sebagainya. Nah, tetapi permasalahannya adalah kita ini berada pada situasi yang berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita langsung tatap muka dengan siswa secara langsung, kita mudah sekali memberikan instrumen-instrumen tersebut, tetapi sekarang itu kita kesusahan. Kita akan kesusahan untuk bertemu mereka, bukan hanya bertemu, bahkan berkomunikasi saja kita kadang-kala itu mengalami kesusahan. Nah, kebanyakan memang guru BK itu yang paling banyak digunakan adalah asesmen non-tes. Kalau asesmen tes itu memang ada dua asesmen, satu asesmen tes dan asesmen non tes. Kalau tes pasti guru BK akan mengalami kesulitan. Maksudnya kesulitan, kita itu tidak bisa sembarangan memberikan asesmen tes, gitu. Maka kita akan lebih banyak memberikan instrumen-instrumen asesmen non-tes, seperti yang disampaikan misalkan DCM, sosiometri, AUM, alat ungkap masalah, wawancara, observasi, inventory, dan sebagainya. Nah, kalau tes, pasti kita tidak bisa semudah itu. Kita harus mengundang orang atau mengundang lembaga sertifikasi tes yang sudah punya tes terstandar yang bisa untuk melakukan tes. Nah, kalau kita kan tidak seperti itu. Mungkin hanya beberapa. Halo, suara saya bisa didengar? Ya. Bisa. Mungkin gini. Ada guru BK yang bisa memberikan tes, asesmen tes, tetapi kan tidak semuanya. Untuk bisa memberikan asesmen tes, guru BK ya harus ikut sertifikasi tes yang setahu saya juga nggak banyak diselenggarakan oleh LPTK yang ada di Indonesia. Setahu saya di UM itu pun hanya sekali setahun, dan biayanya juga sangat mahal. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, kita juga tidak mungkin memberikan tes-tes melakukan tes sendiri, tidak mungkin melakukan tes sendiri, maka kita akan memaksimalkan instrumen-instrumen non-tesnya. Nah, apa sih tujuan pengembangan instrumen ini? Kalau non-tes kan kita bisa mengembangkan instrumen sendiri. Kita bisa mengembangkan
apapun. Kalau misalkan sekarang ini kok sepertinya anak-anak siswa-siswa itu punya masalahnya itu berkaitan dengan kecemasan misalkan, karena mereka dihadapkan pada berbagai tugas yang banyak secara daring misalkan, atau bisa juga mereka itu karena nggak ada karena tidak ada pengawasan langsung dari guru, maka tugas-tugasnya pun biasanya glendor, misalkan seperti itu. Mereka mengalami prokrastinasi akademik, misalkan seperti itu. Nah, kita butuh suatu alat untuk mengetahui mana siswa, untuk memetakan mana siswa yang punya masalah kecemasan misalkan, mana siswa yang punya masalah dengan prokrastinasi akademik, suka nunda-nunda pekerjaan misalkan, mana siswa yang dia itu merasa benar-benar down karena tugas yang banyak sehingga daya juangnya itu berkurang, mana yang dia punya masalah terhadap ketahanan dirinya misalkan seperti itu. Maka kita bisa mengembangkan sebuah instrumen non-tes itu. Jadi tujuannya yang pertama adalah untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, informasi yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen itu digunakan sebagai dasar perencanaan program atau menentukan layanan yang paling tepat untuk peserta didik atau siswa. Saya pikir kalau perencanaan program, Bapak Ibu programnya sudah jadi semua. Tetapi ketika menentukan layanan yang tepat untuk siswa A, B, C itu mungkin saya rasa Bapak Ibu masih sangat membutuhkan itu. Gitu. Kalau program ya wes ini sudah bulan apa, Agustus, masuknya kira-kira sudah 1 bulan yang lalu, berarti kan program pasti sudah berjalan. Nah, tetapi masalahnya ketika banyak siswa yang kira-kira punya masalah, yang tadi harusnya kita itu menjangkau semua siswa, misalkan seperti itu, kira-kira apa sih yang bisa kita gunakan untuk menjaring itu, untuk men-screening mana siswa yang punya masalah dan mana siswa yang tidak punya masalah. Nah, fungsi ya, jadi fungsinya asesmen dalam BK itu satu, membantu melengkapi dan mendalami pemahaman tentang siswa. Sama dengan DCM, ya sosiometri, ya apapun itu, instrumen-instrumen non-tes itu pasti digunakan untuk melengkapi dan mendalami pemahaman tentang siswa. Yang kedua, merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar pelaksanaan BK terlaksana lebih cermat dan berdasarkan data empirik. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita tidak lagi melakukan bimbingan, misalkan ya, kita tidak lagi melakukan bantuan yang itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh siswa. Jadi tepat sasaran. Kalau memang dia itu butuh bantuan pendampingan, misalkan bagaimana mengatasi kecemasan mereka, maka oke. Karena kita menggunakan instrumen yang pasti, yang itu valid dan reliable, maka kita benar-benar tepat sasaran. Siswa yang kita bantu itu memang benar-benar siswa yang membutuhkan bantuan. Begitu. Yang ketiga, sebagai salah satu sarana yang dibuat untuk membuat diagnosis psikologis. Ya, karena kita akhirnya dengan penggunaan instrumen itu kita tahu ini anak mengalami kecemasan misalkan, maka kita bisa mendiagnosis, memberikan diagnosis terhadap anak. Kemudian asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi klien dan kondisi lingkungan sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam seperti yang saya sampaikan tadi, dasar dalam perencanaan program, melaksanakan konseling, dan menentukan layanan yang tepat bagi klien. Nah, jadi bagi siswa, jadi tidak ada akhirnya bantuan yang meleset atau bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena kita memang benar-benar berdasarkan data empirik, data yang nyata. Oh, ini skornya sekian, ini anak punya masalah ini. Misalkan seperti itu. Ini anak punya masalah ini, maka inilah bantuan yang tepat untuk anak ini. Tadi misalkan saya katakan misalkan kecemasan, atau mungkin kalau SMK berhubungan dengan bagaimana kematangan karir.
Misalkan anak ini sudah punya kematangan karir atau belum, yang tadi dikatakan kalau SMK ya harusnya siap bekerja. Misalkan anak itu ternyata siswa itu masih punya kebingungan terhadap pilihan karirnya, dia mau melanjutkan atau dia mau bekerja pun harusnya seperti apa, di bidang apa yang sesuai atau tidak dengan dirinya. Misalkan nggak hanya ikut-ikut, maka kita bisa membuat suatu instrumen yang itu bisa mengukur kematangan karirnya. Macam-macam tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh kira-kira Bapak Ibu sendiri yang tahu nanti kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh siswa. Memang ketika kita membuat instrumen non-tes itu ya tidak gampang, tetapi kita bisa melaksanakan. Pasti kalau tes memang kita nggak bisa, tetapi kalau non-tes ya kita harus bisa. Nah, prosedur pengembangannya ini saya mengambil dari prosedur pengembangan miliknya Book and Call. Pasti Bapak dan Ibu sudah saya yakin bahkan sudah banyak yang sudah pernah membuat instrumen, entah itu inventory atau skala atau apapun, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Nah, ini saya merujuk prosedur pengembangan dari Book and Call. Ada 10 langkah, di mana yang pertama meneliti dan mengumpulkan informasi. Jelas, saya yakin kalau Bapak Ibu di lapangan, Bapak Ibu sudah tahu informasi kira-kira yang paling dibutuhkan itu apa. Itu ya, kira-kira kemudian mungkin Bapak Ibu guru BK hanya butuh untuk mencari literatur. Kira-kira siswa saya ini kebanyakan mengalami prokrastinasi akademik. Saya ingat adik saya itu guru SMK dan dia bercerita bahwa murid-muridnya itu pengumpulan tugasnya itu selalu telat. Jangankan pengumpulan tugas, bahkan masuk kelas online itu saja banyak yang terlambat. Masuk jam 7 nanti jam berapa baru datang. Kemudian tugasnya harusnya dikumpulkan hari ini ternyata tidak dikumpulkan bahkan sampai akhir semester. Berarti kan di situ kita bisa mengindikasi bahwa jangan-jangan anak-anak itu mengalami prokrastinasi akademik. Jadi yang pertama kita harus melakukan observasi, kemudian meninjau lapangan, mencari fenomena, dan selanjutnya meninjau literatur. Itu kalau katanya Book and Call. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan itu berarti kita tetapkan sasarannya. Kalau Bapak Ibu di sekolah pasti sudah tahu sasarannya di mana. Di SMK-nya Bapak dan Ibu-ibu masing-masing. Pasti sasarannya kan sudah tahu. Kemudian tujuan pengembangan. Kalau tujuannya misalkan Bapak Ibu itu ingin membantu anak-anak untuk lepas dari masalah prokrastinasi akademik, berarti tujuan pengembangannya yaitu begitu. Kemudian tujuan pengembangannya berarti ya Bapak Ibu pengembangannya untuk mengukur tingkat prokrastinasi akademik. Misalkan kemudian kita bisa melakukan tes kemungkinan skala kecil. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bentuk produk awal. Nah, produk awal berarti terdiri dari bahan, materi, buku, dan alat evaluasi. Jadi kalau kita bisa katakan bentuk awal itu biasanya prototipenya, biasanya kisi-kisinya yang bisa dikembangkan menjadi sebuah instrumen non-tes. Yang keempat, uji lapangan awal. Berarti ya uji lapangan awal, kemudian revisi produk utama. Selanjutnya uji lapangan utama, kemudian kalau sudah uji lapangan utama direvisi lagi, baru uji lapangan operasionalnya semakin besar, kemudian direvisi lagi, dan yang terakhir kalau menurut Book and Call adalah diseminasi dan implementasi. Biasanya dibuatkan seminar atau di-share dalam artikel, di-share dalam bentuk artikel atau jurnal. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu mengikuti langkah 10 itu tadi. Maksudnya kalau 10 kan berat. Saya pun juga tidak pernah. Kalau sampai 10 tahap itu saya lakukan, saya tidak pernah. Jadi kita bisa hanya misalkan mengadopsi sampai 7 langkah.
itu nggak apa-apa, nggak sampai diseminasi, karena diseminasi itu memang ya agak berat. Kita bisa membuat buku, kita nge-share dalam laporan jurnal penelitian, kemudian kita bisa membuat seminar untuk mengenalkan produk kita, misalkan itu kan lumayan agak berat, jadi kita tidak usah mengadopsi semuanya 10. Nah, nanti kita adopsi misalkan 7 langkah, itu tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Kemudian, nah ini secara spesifik saya tunjukkan langkah pengembangannya. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan utama, sama tujuannya apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian mengidentifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu melalui perumusan sampel tingkah laku secara operasional. Nah, ini dilakukan melalui analisis teori, review penelitian, dan identifikasi tingkah laku yang mau diteliti atau yang mau amati, dioperasionalkan. Misalkan kita, nah inilah, di sini itu kita butuh teori. Nah, butuh teorinya seperti apa? Teori itu berarti kan kita harus mencari teori yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Teori kecemasan misalkan. Kecemasan itu kan banyak sekali. Ada kecemasan sosial, kecemasan akademik, kecemasan apa. Nah, yang ingin Bapak Ibu itu kembangkan, itu disesuaikan dengan tingkah laku, yang sesuai dengan tingkah laku siswa yang Bapak Ibu mau ukur itu apanya. Cari teorinya. Teori ini menjadi sangat penting karena teori ini kita jadikan dasar untuk mengembangkan instrumen itu tadi. Gitu. Kalau teorinya salah berarti ya instrumen pengukurnya salah. Tetapi kalau instrumennya benar, ya berarti hasilnya itu juga, kalau teorinya benar berarti ya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kemudian dari konstruk tersebut kita bisa mengembangkan indikatornya atau aspeknya atau dimensinya. Nah, itu pentingnya teori. Kalau kita tahu teori, kalau kita benar-benar paham teorinya, kita bisa dengan mudah mencari indikator-indikatornya. Itu kita bisa dengan mudah mencari aspek-aspeknya. Kemudian mempersiapkan instrumen dan proporsi item yang menjadi fokus atau membuat kisi-kisi. Nah, itu kisi-kisinya nanti akan saya tunjukkan. Kemudian menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentang kontinum. Misalkan tidak pernah ke selalu atau sangat setuju ke sangat tidak setuju, itu maksudnya. Kemudian ini lebih ke instrumen pengukuran ya, Bapak Ibu. Kemudian mengkonstruksi sejumlah draft item. Kira-kira pernyataan itu bisa dipahami atau tidak. Nah, itu di situ mengkonstruksi itu masih membuat. Kemudian mereview item, berarti kita lihat akurasinya, kesesuaiannya, relevansinya dengan siswa-siswa misalkan begitu. Jadi kalau misalkan kita buat pernyataan, kita harus sesuaikan. Kalau di SMK berarti ya sesuaikan dengan SMK. Jangan sampai, makanya ini kalau keunggulannya kita membuat sendiri itu, kita bisa menyesuaikan. Kita bisa menyesuaikan dengan siswa kita masing-masing. Mungkin ada banyak inventory yang dijual belikan, tapi itu pun saya pikir tidak bisa kita gunakan secara langsung sama gitu. Karena apa? Mungkin pengembangan dari orang yang mengembangkan itu subjeknya berbeda dengan apa yang akan kita kembangkan. Jadi kalau menurut saya ya silakan dibuat sesuai dengan karakteristik dari siswa kita masing-masing. Kemudian melakukan uji coba awal sama dengan yang tadi, sama dengan yang box and goal tadi. Kemudian menentukan analisis statistik yang sesuai. Nah, kalau biasanya kan kita sudah kenal sama menentukan analisis statistik yang sesuai dan mengeliminasi item yang tidak sesuai. Nah, biasanya kan kita sudah, dari uji awal ini biasanya dari validitas ini, reliabilitas ini biasanya kita sudah tahu mana yang valid dan tidak, maka yang tidak layak untuk diberikan ya kita eliminasi. Biasanya kita menggunakan SPSS. Tuh. Pasti sudah kenal semua dengan SPSS. Kemudian mendesain dan melakukan penghitungan validitas reliabilitas ini ya. Kemudian mengembangkan panduan atau pedoman jika dibutuhkan, ya pasti ya membuat panduan atau
pedoman pengadministrasian, pemberian skor, dan penginterpretasian. Jadi tidak hanya membuat itunya apa item-item mana yang sesuai, tetapi nanti kan akhirnya kita memberikan skor. Kalau rentang A 100 sampai 120 misalkan ini kategorinya apa, kita akhirnya bisa menginterpretasikan kecemasannya itu tergolong tinggi, sedang, atau rendahnya. Nah, yang terakhir, karena ini yang sangat sesuai dengan daring, karena kita jarang bertemu dengan siswa, ya, karena kita jarang bertemu dengan siswa, maka kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau misalkan dengan software web atau Google Form, kebanyakan kalau software itu kita harus membuat, dan itu biayanya juga ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Atau yang paling simpel kita bisa menggunakan Google Form. Dan saya yakin anak-anak semua punya Android, anak-anak pasti punya akun Gmail, jadi kita bisa memanfaatkan itu melalui Google Form. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering menggunakan Google Form itu ya. Itu. Nah, untuk non-tes untuk instrumen ini ya kita bisa menggunakan Google Form ini. Kita bisa benar-benar memanfaatkan Google Form ini. Nah, yang harus diperhatikan tadi saya katakan yang harus diperhatikan satu, teorinya. Pasti teorinya itu sesuai tidak dengan kisi-kisinya. Itu. Yang kedua, rumusan hasil dengan tujuan dapat memancing respon yang dikehendaki. Yang ketiga, kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kesesuaian bahasan yang digunakan dengan kaidah bahasan dan subjek yang dikenai pengukuran. Yang pertama, bahasa dengan kaidah bahasan dan subjek yang jadi kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kaidah bahasan dan subjek yang akan dikenai pengukuran. Maka tadi saya katakan harus sesuai apa yang mereka butuhkan, yaitu kita bisa kembangkan bahasanya pun disesuaikan dengan subjek sehingga benar-benar bisa ya mewakili, sehingga benar-benar bisa mengukur, bisa benar-benar bermanfaat. Nah ini saya berikan contoh ya, contoh instrumen, penyusunan instrumen. Satu, kita contoh inventory ya. Bapak Ibu pasti sudah kenal dengan inventory ini. Nah, ini kita bisa membuat sendiri. Kita bisa membuat sendiri. Inventory, sedikit flashback ya. Inventory itu metode pengumpulan data yang berupa suatu pernyataan ya, pernyataan. Kemudian pernyataan itu menyangkut sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Maka memang harus sesuai dengan keadaannya. Itu dengan sifat-sifat karakteristik dari siswanya. Kemudian subjek atau individu atau responden atau siswa itu dapat memilih pernyataan yang cocok dengan dirinya dengan cara memberi tanda tertentu. Ini inventory ini hanya salah satu, tetapi saya contohkan ini inventory. Silahkan nanti Bapak Ibu mengembangkan sendiri. Kemudian pernyataan yang tidak cocok itu bisa tidak perlu dijawab atau dilewati, tetapi ada juga inventory yang memang mengharuskan pernyataan harus dijawab. Itu kita yang men-setting. Kalau biasanya saya nyetingnya ya yang harus dijawab semuanya. Karena apa? Kita benar-benar tahu hasilnya. Sesuai bisa melihat benar-benar melihat keadaan di lapangan itu seperti apa. Kemudian berdasarkan jawaban responden itu pengumpulan data pengumpul data ini ya. Pengumpul data membuat profil atau simpulan tentang responden yang bersangkutan. Misalkan kita membuat kecemasan, misalkan kita membuat inventory kecemasan dengan langkah-langkah seperti tadi, kemudian itu akhirnya kita gunakan untuk menjaring atau melihat misalkan kecemasan siapa yang cemas, misalkan siapa yang tidak, berarti itu nanti digunakan, di-share, hasilnya sudah ada, di skor sudah ada, kemudian dikategorisasikan. Dari kategorisasi itu kita tahu
akhirnya kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa misalkan si A ini punya masalah kecemasan yang artinya gini, misalkan gitu. Itu. Nah, kita contohkan ini contoh penyusunan inventaris yang seperti yang saya katakan tadi, kita nggak harus menggunakan ke-10-nya. Kita bisa hanya mengambil 6 atau 7. Nah, yang pertama itu observasi. Pasti kalau Bapak Ibu saya yakin observasi itu sudah biasa ya. Observasi, wawancara. Maaf ini wawancara dengan konselor karena biasanya kan kalau Bapak Ibu ya nggak usah wawancara sudah bisa ya observasi, atau mungkin wawancara dengan guru mata pelajaran misalkan, atau wawancara dengan siswa. Kemudian dari situ Bapak Ibu juga bisa mengkaji literatur. Dari mohon maaf, itu pengumpulan informasi itu Bapak Ibu selain wawancara observasi juga melakukan pengkajian literatur. Kalau kecemasan ya cari teorinya, itu yang saya maksud. Kemudian, nah dari situ kita tahu fenomenanya, dari situ kita tahu masalahnya itu seperti apa. Akhirnya kita bisa membuat perencanaan, kita bisa menetapkan tujuan inventorinya itu, kita mau bikin apa, inventory apa sih yang paling dibutuhkan oleh siswa, oleh sekolah, oleh konselor untuk mengetahui kondisi siswa itu inventory apa sih yang paling dibutuhkan oleh itu. Nah, kemudian kita menyusun kisi-kisi inventory. Nah, kisi-kisi inventory itu contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini saya contohkan misalkan self-esteem. Self-esteem itu ada. Ini ketika saya mengembangkan kisi-kisi ini ya saya berangkat dari teori self-esteem, harga diri ini. Ternyata dia punya beberapa aspek, ada 4 aspek. Yang pertama kekuatan, keberartian, kebajikan, dan kemampuan. Nah, dari subvariabel itu kita pecah-pecah lagi menjadi indikator, kemudian menjadi deskriptor, dan kemudian menjadi item. Ini nomor ini maksudnya item nomor 1, nomor 3, nomor 22, nomor 23. Artinya berarti item 1 itu mewakili deskriptor ini, menunjukkan kemampuan yang dimiliki ini. Kemudian deskriptor menunjukkan kemampuan ini itu mewakili kepercayaan diri. Kepercayaan diri mewakili kekuatan, sehingga kita bisa benar-benar mengukur self-esteem-nya ini. Gitu. Nah, ketika kita membuat kisi-kisi, kita membuat item, nah maka kita harus kalau bisa meminta ahli penilaian, meminta ahli untuk menilai produk. Kalau Bapak Ibu bisa misalkan yang biasa melakukan supervisi kepada Bapak Ibu, misalkan kepala sekolah atau mungkin koordinator BK, atau misalkan pengawas misalkan seperti itu ya. Ya itu sangat ya seperti itu, mau meminta masukan. Kemudian dari situ Bapak Ibu bisa melakukan revisi. Ya, dari masukan-masukan ahli itu Bapak Ibu bisa melakukan revisi. Kemudian Bapak Ibu dari hasil revisi itu item yang jelek diganti atau dibuang, yang baik diganti atau dibuang. Kemudian Bapak Ibu hasilnya kita tata kembali. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan uji coba produk tahap awal. Hasilnya sudah ada, misalkan hasilnya sudah ada, dari situ Bapak Ibu bisa mencari validitas dan reliabilitasnya. Saya contohkan ini saya contohkan Google Form-nya dulu saja. Nah, kita masukkan ke Google Form. Jadi ini tadi sebentar. Ini misalkan kita contohkan yang self-esteem tadi. Self-esteem tadi itu sudah ada ya, seperti ini. Kemudian kita bawa tadi ya ke ahli. Setelah dari ahli sudah ada perbaikan, mana yang bagus, mana yang tidak menurut ahli. Kemudian kita bisa melakukan
uji coba produk tahap awal. Nah, ini kalau makanya saya katakan tadi misalkan dengan Google Form sangat mudah, karena nggak mungkin anak itu nggak, kalau sekarang ya setahu saya, mungkin saya kurang tahu, mungkin 80-90% anak, apalagi anak SMA, anak SMK kan pasti ya 80 lah, itu kan banyak, hampir semuanya HP-nya Android ya, jadi tidak kesulitan untuk mengisi Google Form. Kita masukkan dalam Google Form seperti ini, hasilnya nanti akan lebih mudah. Misalkan saya kasih nama, misalkan ini saya isi gini, kemudian nama lengkap saya isi nama, karena ini contoh ya, misalkan usia saya 17 tahun, misalkan 17 tahun, kemudian perempuan, ini saya perempuan, pasti saya isi. Saya rasa nggak susah, kalau Bapak Ibu kan kalau membuat Google Form sudah biasa, jadi silahkan digunakan itu. Sangat mudah sekarang. 5 tahun yang lalu kita akan kesulitan meng-share angket-angket seperti ini. Nah, kalau sekarang sangat mudah. Jadi kita bisa memasukkan seperti ini, langsung memasukkan ini. Nah, hasilnya memang kelemahannya kalau Google Form dan nanti kan sangat sesuai, kita belum bisa menetapkan angkanya. Nah, angka itu tadi, maksud angka itu berarti kan ada nilainya ya, seperti ini. Nah, ini misalkan seperti ini, itu kan ada nilainya. Ketika kita bagi misalkan favorable, unfavorable, berarti favorable itu ya yang sangat mengarah ke self esteem. Favorable berarti kalau pilihannya seperti ini, sangat sesuai ini, berarti nilainya 4, sangat sesuai itu. 4, 3, 2, 1, kalau pilihannya ada 4. Kalau unfavorable berarti bertolak belakang dengan self esteem tinggi, berarti kalau dia nomor 23 ini, katakan gitu, berarti ketika dia menjawab sangat tidak sesuai, berarti nilainya malah 4. Gitu. Nah, kita kembangkan dalam Google Form, kemudian sudah ada hasilnya, kita pasti nanti punya data mentah. Nah, ini kalau di software itu biasanya kita bisa langsung tahu skornya keluar berapa, kita minta tukang softwarenya seperti itu. Tapi kalau kita buat Google Form, berarti kita menggantinya angka ini secara manual. Kalau ini yang kuning-kuning ini itu item-item favorable. Kalau yang ini yang warna apa ini? Coklat nih, coklat muda. Ini itu yang item favorable. Berarti ketika dia favorable, ketika sangat setuju menjadi 4 gitu. Dari sini skornya itu sudah kelihatan. Tapi sebenarnya kalau untuk mencari validitas reliabilitas kita nggak butuh skor. Ini kan kita masih proses mencari validitas reliabilitas. Nah, kita dari ini kita cari validitas reliabilitasnya. Biasa kita bisa menggunakan SPSS. Nah, ini kok nggak ada di sini. SPSS. SPSS, dari situ kita bisa uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Di situ ada valid dan tidaknya itu kelihatan. Biasanya kalau 0, kalau yang mudah aja lah, nggak usah yang susah-susah. Kita pakai Cronbach alpha saja. Itu nanti kalau di bawah 0,3 berarti itu nggak valid. Kita harus buang atau harus ganti. Kalau di atas 0,3 berarti ya valid gitu. Berarti kan valid, kita bisa gunakan. Setelah itu item kelihatan mana yang dibuang, mana yang tidak, kita masukkan lagi dalam kisi-kisi, kita masukkan lagi dalam Google Form, kita edit Google Form-nya. Nah, baru itu bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan untuk mengukur kalau self esteem, misalkan untuk mengukur self esteem siswa. Begitu. Oke. Berikut penjelasan dari saya kembalikan ke host, ke ibu hostnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Desi Kananda, MPD dari IAIN. Selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab ya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Monggo bisa langsung menyalakan audionya. Kita batasi 3 penanya ya untuk kali ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo Pak Bu, silakan. Bisa langsung dinyalakan audionya Pak Bu. Monggo Pak Bu yang ingin bertanya. Silakan Pak Bu. Mungkin ada yang bertanya. Ya. Saya mau bertanya, Bu. Iya. Nanti, Mbak. Kali itu. Perkenalkan. Bu, sias ya. Sias. Nggih, monggo. 70%. Ditujukan kepada sinten, Bu? Mohon maaf, ini saya belum pakai. Kan kadung digawa lho, kebokane. Saya matikan kameranya sementara, Bu. Ya. Iki tumbas sira sak meneh. Sak kebok apa? Perkenalkan. Kedene ada ya. Dika dari SMK Hasanuddin Pare. Izin Bu bertanya. Halo Bu. Bu Wardiana dari SMK Hasanuddin Pare. Ya, mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Ini saya memang belum berpengalaman Bapak Ibu yang lain. Saya guru BK baru beberapa tahun, bahkan hanya 1 tahun di SMK yang saya tempati ini. Terus di masa pandemi ini banyak sekali masalah yang saya temukan di siswa saya. Saya memegang kelas 10. Nah, salah satunya siswa yang akan saya ceritakan ini adalah dalam kutip berkebutuhan khusus. Nah, kaitannya dengan asesmen non-tes ini, saya bingung, Bu, memberikannya kepada anak itu seperti apa. Waktu lalu, saya terpaksa colong-colongan menghadirkan anak yang bersangkutan itu dan wali murid untuk saya wawancarai bersama wali kelasnya. Setelah kami tanya-tanya, ternyata anak tersebut kepalanya pernah terbentur parah dan menurut ibunya dari kejadian itu mengalami kesulitan belajar atau biasa disebut lemot kalau kata ibunya. Nah, kalau saya tanya bagaimana dengan ujian nasional di MTS anak jenengan padahal sudah melewati UN, katanya juga lancar. Nah, ini kan harusnya kita sebagai BK kan ada yang jenengan katakan tadi beberapa
asesmen non-tes. Padahal dari daring kemarin yang mengerjakan tugas itu selalu ibunya. Terbukti dari tugas yang difoto di pelajaran saya sebut produktif aku gitu ya Bu. Itu tulisannya sangat rapi. Padahal saat wawancara dengan saya itu saya putus untuk menulis itu tulisannya seperti tulisan SD kelas 1. Nah, cerita saya ini Bu, saya izin bertanya, bagaimana saya memberikan lanjut terkait dengan asesmen non-tes. Terima kasih Bu. Terima kasih. Itu tadi dari Bu Wardana dari SMK Sanudin Paringgi. Baik, monggo silakan untuk Ibu Jessica Nanda, ini pertanyaannya terkait dengan asesmen. Silakan Bu, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau seperti ini, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya lebih berpengalaman dari saya, Bapak Ibu semuanya lebih berpengalaman dari saya. Nah, tetapi saya akan menjawab seperti saja. Jadi kalau sebenarnya asesmen non-tes itu bukan hanya inventory seperti yang saya jelaskan tadi. Ada observasi, ada wawancara, ada CCM. Nah, kira-kira yang paling sesuai dengan si anak ini, ya, kalau memang dia dikatakan mengalami lambat belajar, misalkan seperti itu, apa benar? Misalkan seperti itu, nggak harus dengan instrumen seperti ini atau instrumen pengukur seperti ini. Kira-kira ya kita lihat anak itu bisa nggak mengisi instrumen ini? Instrumen, misalkan mengisi instrumen pengukuran, misalkan inventor, bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita bisa menggunakan instrumen asesmen yang lain. Karena ini kebutuhannya berbeda dengan teman yang lain, kita bisa melakukan observasi, misalkan. Kita bisa melakukan observasi atau pendampingan langsung kan ada ya, harus dari asesmen. Kita bisa, nah dari hasilnya itu tadi, kalau menurut saya sebenarnya kita nggak bisa langsung mengatakan, ya mungkin iya, memang anak ini lambat belajar, tapi kita harus harus tahu dulu benar nggak sih sebenarnya, makanya kita butuh observasi, data dari observasi. Nah, kalau misalkan memungkinkan ngisi instrumen, ya monggo, boleh observasi, boleh instrumen. Saya pikir sosiometri juga penting, bisa mengetahui kedudukan si anak ini di kelasnya, bagaimana dia berhubungan sosial, misalkan berhubungan sosial dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya, misalkan seperti itu, di lingkungan yang mungkin di sekolah atau di hubungan sosial dia itu seperti apa, misalkan seperti itu, kemampuan berhubungan sosial seperti apa, baru kita bisa menentukan layanan atau bantuan yang tepat untuk anak ini. Kalau observasi kira-kira sekarang kan daring, nah seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam tadi, bahwa nggak apa-apa kita melakukan home visit. Kalau memang dia benar-benar membutuhkan, ya monggo kita bisa pendampingan, guru bisa melakukan pendampingan kepada si anak, toh misalkan hanya 1-2 orang, misalkan seperti itu. Kita menjembatani komunikasi antara si anak, kan kalau kita ngajar nggak mungkin, ya kita menjembatani komunikasi si anak dengan guru mata pelajaran masing-masing. Atau kalau memungkinkan, ini mungkin kalau di lapangan memungkinkan tidak, misalkan anak itu boleh nggak sih ke sekolah, misalkan khusus anak itu kita bolehkan ke sekolah, misalkan kita bolehkan ke sekolah untuk menerima pembelajaran secara langsung. Nah, kita yang menjadi kalau daring kan sangat susah untuk anak-anak seperti anak-anak berkebutuhan khusus atau butuh perhatian yang lebih. Maka kita bisa home visit kalau memang memungkinkan, atau mengusulkan kepada sekolah untuk melakukan home visit, atau anak itu kita berikan pengayaan pembelajaran. Kalau yang lain daring, misalkan karena dia butuh
benar-benar bantuan yang berbeda dengan yang lainnya, mungkin khusus dia kita bisa membolehkan anak itu belajar di sekolah, kan gitu, biar kita bisa benar-benar tahu kalau dia belajar itu orang tuanya atau anaknya. Saya pikir ini masalah yang klasik sebenarnya. Yang daring itu kelemahannya kan seperti itu. Siapa yang mengerjakan, anak apa orang tua, itu kita nggak tahu. Itu khusus anak berkebutuhan khusus. Kalau misalkan anak-anak biasa saja kan kita nggak tahu juga dia itu mengerjakan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Maka kita harus punya cara agar kita bisa memberikan bantuan yang terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu. Mungkin kalau dari atau mungkin kalau untuk anak-anak agar dia tidak mengerjakan dibantu orang lain itu seperti apa? Saya pikir kalau SMK untuk anak-anak pada umumnya apakah masih mungkin dibantu orang tua ya, atau mungkin dibantu temannya, misalkan seperti itu. Ya kita harus kreatif, misalkan kalau ngasih tugasnya mungkin berbeda. Ya memang susah. Tapi ya itu kelemahan daring itu seperti itu. Kita harus kreatif. Kira-kira apa sih yang paling bisa kita gunakan sehingga memang benar-benar mencapai jangkauannya gitu. Atau mencapai apa yang kita inginkan, apa yang dibutuhkan oleh siswanya. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih Bu Host. Ya, terima kasih Bu. Suaranya. Ya, suaranya tidak jelas. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung dinyalakan audionya nggih? Terkait dengan materi yang disampaikan tadi mengenai pembuatan instrumen asesmen teknik non-tes, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silahkan bisa langsung dinyalakan audionya. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi, nggih. 2 penanya lagi, monggo. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Bisa langsung menyalakan audionya.
Halo teman-teman Pak Sugi. Yeah. Silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo masih dibuka. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, nggih? Iya. Bu Desika. Iya. Saya pikir memang saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah sangat bisa sebenarnya membuat instrumen. Ya, tapi ya mungkin ya monggo. Jadi silahkan membuat instrumen masing-masing, apalagi sekarang di eranya seperti ini, daring ini. Ya, pesan saya berarti ya kalau membuat instrumen sesuaikan dengan karakteristiknya siswa masing-masing, dan mari kita menggunakan apa yang sudah ada. Sekarang sangat mudah. 10 tahun yang lalu saya membuat seperti ini ya saya bagikannya secara manual, atau kalau enggak ya saya menggunakan software. Kalau ini kan sudah ada Google Form ya. Apalagi untuk apalagi untuk PJJ kali ini mungkin lebih mudah ya kalau kita pakai Google Form kan lebih efektif juga. Ya, sangat mudah. Jadi mahasiswa saya pun sekarang itu kalau nge-share instrumen seperti ini ya sangat mudah, lebih pintar. Jadi dia menggunakan ya pakai Google Form ini. Gitu. Jadi ya kita sangat dimudahkan lah dengan adanya ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi untuk terima kasih banyak Bu. Jadi untuk keefektifan pelaksanaan layanan bimbingan konseling mungkin memang kita harus memanfaatkan berbagai media ya untuk membuat apalagi asesmen kan sangat penting. Ya, asesmen itu sangat penting kan, kita bisa membuat program yang sesuai dengan karakteristik, dengan kebutuhan anak-anak kalau kita melakukan asesmen gitu kan ya. Kalau jadi ya sangat penting ini, maka kecil tetapi sangat penting gitu. Pesan saya ya monggo silakan dimanfaatkan medianya. Oke, terima kasih. Jadi biar nanti tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Desika Nanda dari IAIN Tulungagung. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan. Terima kasih untuk Bapak Sidik Purnomo dan Bapak Imam Satori. Demikian tadi MGBK. Terima kasih untuk materi-materi yang disampaikan, sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Ibu Bapak di screenshot oleh panitia untuk diarsipkan file laporan ini bukti fisik MGBK atau mungkin webinar atau apa sesuai dengan peruntukannya punya nilai angka kredit.
Bapak, terima kasih banyak untuk Bapak Sidik Purnomo, Bapak Imam Satori bisa diperkenankan untuk meninggalkan tempat. Siap. Terima kasih. Untuk Ibu Desika Nanda juga terima kasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu anggota MGBK dari Kabupaten Kediri, sebelum penutupan akan ada beberapa yang perlu disampaikan oleh Ibu Ketua, Ibu Tias. Monggo Bu Tias. Oh, sepertinya Bu Tiasnya sudah keluar nggih Bapak Ibu. Yang lain monggo yang belum absen bisa langsung diisi saja nggih absennya. Halo, Bu Tia. Halo Bu Tia. Iya, saya bisa masuk lagi nih. Oh ya. Halo. Silakan Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara di kegiatan MGBK kali ini. Ini adalah MGBK yang pertama yang dilakukan pada tahun pelajaran 2020-2021. Jadi nanti setiap bulan kita usahakan untuk mengadakan pertemuan. Dan tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari dua pemateri yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, segera mengingatkan saja, memang peranan guru BK di masa pandemi ini sangat luar biasa banyaknya ya. Dan memang agak sulit tadi karena ya memang sistemnya online, kita tidak bisa bertatap muka dengan anak didik kita. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan atau memakai aplikasi. Dan saya harap Bapak Ibu juga bisa menambah keprofesionalan jenengan itu dengan mengikuti bermacam-macam workshop atau webinar yang gratis mawon. Ya. Banyak sekali itu nanti manfaatnya juga banyak. Bapak Ibu juga menjadi lebih kreatif, ya, inovatif. Jadi guru BK itu kan kalau dulu terkenal dengan guru yang hanya santai, tapi untuk sekarang ini untuk paradigma seperti itu harus kita kita buang jauh-jauh karena kita harus tetap bersemangat di masa pandemi ini. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa juga panjenengan juga menjaga kesehatan, mengingatkan anak-anak kita untuk tetap mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Sekarang ini kan banyak rahasia masker ya. Masker itu tolong anak-anak sering diingatkan di grup untuk menggunakan masker atau mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tias. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua, demikian tadi acara MGBK yang kita adakan secara daring ya. Semoga informasi paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Saya pribadi mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kurang-kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi bulan depan Bapak Ibu ya. Selamat berbahagia dan selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.